Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk penjagaan-Mu. Kami dimampukan Allah menikmati hari baru dengan kekuatan baru. Dalam penyertaan-Mu kami melewati sepanjang hari dan sepanjang kawal malam, dan tangan Tuhan kuat menopang kami. Terpujilah Engkau Allah yang baik, terpujilah Engkau Bapa yang kekal, Allah yang setia. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk segenap karya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon hari ini kembali Engkau terus menuntun kami. Berikanlah firman-Mu ya Allah, sehingga kami sungguh dalam kehidupan kami melangkah dalam pimpinan firman-Mu. Berkatilah kami, hamba-Mu ini, bersama Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Tuhan Yesus tolonglah kami, demi nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan menyapa kita dari Yehezkiel pasal 25 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Yehezkiel pasal 25 ayat 8 sampai 11. Saya akan membacakan untuk kita. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena Moab berkata, sungguh kaum Yehuda adalah sama dengan semua bangsa lain. Oleh sebab itu, sungguh aku akan membiarkan dataran tinggi Moab terbuka dengan runtuhnya kota-kotanya. Ya, kota-kotanya tanpa terkecuali, yaitu kepermaian negeri itu, Bet Yesimot, Baalmeon, dan Kiryataim. Aku akan menyerahkan dia bersama Bani Amon kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya, supaya Bani Amon jangan diingat-ingat lagi di antara bangsa-bangsa. Aku akan menjatuhkan hukuman kepada Moab, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan mau ajarkan bagi kita anak-anaknya melalui nubuatan Tuhan yang melawan Moab? Tuhan melawan Moab, Tuhan menghadapi Moab, Tuhan berdiri di depan Moab dan Tuhan melakukan penghukumannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-8 menyebutkan, menjelaskan menjadi latar belakang kenapa Tuhan menghukum, kenapa Tuhan membuat Moab itu mengalami penghukuman. Ayat yang ke-8, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena Moab berkata. Oleh karena Moab berkata. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Moab kepada milik kepunyaan Tuhan, yaitu Yehuda. Dosa Moab tidak dinyatakan dalam tindakan yang menyakitkan atau tindakan yang menghancurkan, terlihatnya tidak. Tetapi biasanya ya kalau kita melihat, oh ya karena bangsa ini mereka berbuat jahat, mereka melakukan, tapi ini kejahatan mereka, ada satu hal yang dituliskan, yaitu sebab mereka berkata. Apa pelajaran buat saya dan Bapak Ibu Saudara? Bahwa apa saja yang kita lakukan, baik melalui tindakan, baik melalui perkataan, ucapan mulut, itu semua diperhatikan Tuhan. Kalau tangan seorang anak memukul-mukul temannya, oh ya memang anak itu nakal gitu ya, sebutan orang tua. Anak itu usil, anak itu suka bikin temannya sakit, suka bikin temannya nangis ya. Karena tangannya suka pukul, tangannya suka mencubit, tangannya suka meninju. Oke? Tapi di sini kita melihat bagaimana Allah juga menghukum. Allah menghukum Moab sama seperti Bani Amon.
Mereka juga akan dihancurkan, kota-kotanya akan dihancurkan oleh sebab mereka berkata. Maka hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara, hati-hati saat kita berkata-kata. Apa rupanya yang dikatakan oleh bangsa Moab? Sehingga Tuhan melawan mereka, Tuhan menghancurkan mereka, Tuhan menghajar mereka. Karena mereka berkata, sungguh kaum Yehuda adalah sama dengan semua bangsa lain. Apa yang salah di sini? Mereka menyamakan Yehuda yang adalah milik kepunyaan Allah, yang saat itu sedang dibuang, saat itu sedang dihukum Tuhan, saat itu sedang dihajar Tuhan, dan mereka berkata, sama kan dengan yang lain? Apa bedanya Yehuda dengan bangsa-bangsa ini? Bangsa-bangsa lain menyebut adalah sebutan untuk paganis, bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Ada maksud yang sebenarnya sangat dalam di bagian ini. Bangsa Moab atau orang-orang Moab ini menyebut orang Yehuda itu adalah hidupmu sama seperti orang-orang yang tidak bertuhan. Di mana Tuhanmu? Tuhanmu kejam juga ya, Tuhanmu jahat ya. Bahasanya begitu. Sama kamu dengan bangsa-bangsa lain. Moab menyetarakan, menyamakan Yehuda dengan bangsa-bangsa lain dalam hal iman mereka, dalam hal keberadaan mereka atau status mereka. Bahasa praktisnya, Moab ini merendahkan. Moab ini merendahkan siapa itu Yehuda. Moab ini sedang menghina Yehuda yang adalah milik kepunyaan Tuhan. Ini bukan urusan Moab. Ini adalah urusan Tuhan yang sedang mendisiplin Yehuda. Tapi Moab ikut berkata-kata. Moab berkomentar. Moab memandang rendah Yehuda karena apa yang mereka alami. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan berkata-kata. Stop berkomentar. Mari kita menjadi pendoa saat melihat orang lain sedang dalam persoalan, dalam permasalahan, dalam kesulitan, dalam kegagalan. Tuhan mau beritahukan itu bukan urusanmu. Tuhan mau beritahu, aku ini Tuhan, Yehuda itu umatku. Kalau aku menghukum mereka, itu bukan berarti karena Yehuda itu tidak memiliki status spesial di hatiku, bukan. Maka sebenarnya bahasa sederhananya berani sekali Moab ini merendahkan Yehuda. Dengan kata-katanya dia menyimpulkan. Dengan kata-katanya dia memandang rendah. Ada sebuah tulisan yang menjelaskan bagaimana Moab ini adalah dosa Moab dalam bagian ini disebut sebagai arogansi verbal. Arogansi verbal, orang yang berkata-kata dengan arogannya, merasa dirinya lebih baik. Lalu dia merendahkan umat Tuhan yang sedang ada dalam pendisiplinan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama belajar. Yang pertama, berhati-hati berbicara. Karena Tuhan tidak hanya memperhatikan apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan memperhatikan apa yang kita ucapkan. Tuhan tidak hanya memperhatikan apa yang kita lakukan kepada sesama kita, kepada saudara kita. Bapak Ibu Saudara, Moab ini adalah saudaranya Amon, Bani Amon. Mereka bersaudara, anak Lot ada dua, Moab dan Amon. Secara status mereka dengan Yehuda itu adalah sama-sama saudara. Ya, saudara karena kan Yehuda keturunannya Abraham, ya, Lot itu ponakannya Abraham. Jadi masih bersaudara sebenarnya. Hari ini kita bersama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita ucapkan kepada saudara kita itu diperhatikan Tuhan loh. Oh my God, gitu ya. Oh Tuhan, ternyata bagian ini mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati berbicara kepada saudara, kepada keluarga, kepada sepupu, kepada ponakan, kepada siapapun itu. Hati-hati berbicara.
Jangan karena engkau sedang dalam keadaan baik-baik saja, dalam kejayaanmu, engkau sedang memiliki harta yang banyak, engkau sedang dalam kondisi baik, dalam kondisi aman, keuanganmu, lalu waktu engkau melihat keluarga saudaramu sedang dalam kesulitan, dalam kegagalan, dalam kejatuhan, engkau menganggap mereka rendah, engkau menganggap dirimu lebih baik, engkau berkata-kata dengan arogansimu. Itu dosa Moab, jangan sampai kita juga melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita bersama belajar kenapa Tuhan menghukum Moab. Di dalam ayat yang terakhir dikatakan, aku akan menjatuhkan hukuman kepada Moab dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan menyatakan kehadirannya, Tuhan menyatakan kekuasaannya, bahwa Allah yang berdaulat. Dan apa yang dilakukan orang, Tuhan melakukan penghukuman kepada yang melakukan dosa. Bapak Ibu Saudara, engkau akan mengetahui bahwa Tuhan akan melakukan penghukuman. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama berhati-hati menjaga kata. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita melihat orang lain mengalami masalah, gereja mengalami kesulitan, keluarga kita dalam kegagalan? Apa yang harus kita katakan? Mari kita mulai melakukan hidup yang berempati dan berdoa daripada kita hidup berkomentar. Karena komentar itu pun akan membuat kita salah berbicara dan membuat Tuhan tidak berkenan atas kita. Jadilah pribadi yang berempati dan berdoa. Jika melihat orang lain dalam pergumulannya, mari hidup berempati. Dua hal ini bisa kita mulai dari kehidupan keluarga kita. Kita mulai dari diri kita. Kalau melihat anak kita dalam kesulitan, bukan kita merendahkan orang tua. Kalau anak sedang kesulitan mengerjakan pelajarannya, entah itu ada pelajaran-pelajaran tertentu ya yang buat anak takut, yang membuat anak nggak bisa, ya pelajaran-pelajaran umum yang membuat anak takut, lalu kita berkata, oh ini dulu mama dapat 100, masa kamu gitu aja nggak bisa? Arogansi perkataan, hati-hati. Mungkin kita nggak pukul dia pakai lidi, nggak pukul dia pakai cambuk, nggak pukul dia pakai tongkat, tapi perkataan kita itu lebih menghancurkan. Hati-hati arogansi perkataan orang tua. Ya, terserah kita yang punya hak. Kalau nggak gitu nggak semangat dia. Membandingkan anak itu melukai. Stop untuk membandingkan. Mari kita mulai menggantikan kalimat kita. Nak, kamu sulit melakukan ini? Mari kita coba bersama-sama. Sepertinya dulu mama bisa. Semoga mama ingat ya. Ayo kita mulai, kita gunakan cara mama ya. Mari kita sama-sama mencoba. Itu akan lebih menenangkan hati anak. Gunakan kalimat yang membangun daripada menghakimi. Ternyata mama lebih pintar dari kamu, nak. Ternyata papa lebih hebat dari kamu. Kamu gitu aja gak sanggup. Kamu gitu aja nangis. Kamu gitu aja gak bisa. Wah, nilaimu jelek. Wah, dulu nilai mama papa bagus. Merendahkan. Meremehkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita latih juga anak-anak kita. Kalau kita biasa latih, kebiasaan kita menghina, merendahkan, meremehkan, nanti kakaknya memperlakukan adiknya juga begitu, atau adiknya memperlakukan kakaknya begitu. Ternyata ya kakak nggak bisa, aku lebih hebat ya dari kakak. Kenapa? Karena kebiasaan di rumah begitu berbicaranya. Mari hari ini kita bersama-sama berbicara dengan benar. Dan mari kita menjadi pribadi yang berempati dan berdoa agar kita terjaga dari kehidupan kesombongan perkataan. Perkataan yang arogansi. Bapak Ibu Saudara, ingat Tuhan memperhatikan apa yang kita perkatakan. Stop meremehkan, merendahkan dan menghakimi orang lain. Kita tidak tahu Yehuda sedang diproses Tuhan dalam pembuangan itu. Tuhan sedang memurnikan mereka. Jangan kita seperti Moab yang merendahkan. Karena Yehuda masih dalam proses. Begitu juga kalau saudara kita dalam permasalahan atau kesulitan.
Tuhan sedang bekerja dalam kehidupannya. Tuhan sedang punya rencana yang baik untuk mereka. Jangan menghakimi dan jangan merendahkan. Mari kita budayakan. Kita mulai dalam mengasuh, dalam kita berkata-kata. Mari mulai menjadi pribadi yang berempati dan berdoa. Bukan menjadi pribadi yang pintar berkomentar. Tuhan menolong kita. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang menolong kami, firman-Mu yang membimbing kami, dan terus mengikis hal-hal yang Tuhan tidak berkenan untuk kami lakukan. Terima kasih dan tolonglah kami. Berkatilah mulut lidah kami ya Allah, sehingga mulut lidah kami mengeluarkan kata-kata yang membangun menguatkan sesama kami, bukan yang melukai sesama kami. Berkati bibir mulut kami, lidah kami ya Tuhan, supaya apa yang kami sampaikan adalah perkataan kasih daripada Tuhan. Tuhan jagai di depan bibir mulut lidah kami, supaya kami tidak mengatakan hal-hal yang dosa, yang meremehkan, yang merendahkan sesama kami. Berkatilah bibir mulut kami sepanjang hari ini, agar apa yang kami sampaikan meneduhkan, memberkati, membangun sesama kami. Demi nama Yesus, kami mohon Engkau Allah memberkati hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pergaulan kami, pelayanan kami, segala sesuatu kami mau lakukan di dalam Tuhan, di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.